semua penderitaan yang Anda alami, yang membuat Anda menderita sesungguhnya diri Anda sendiri. Bapak Ibu Saudara, tapi pertanyaannya, untuk apa kita perlu tahu rumus ini? Untuk apa? Jawabannya adalah, ini tinggi nih ya, ini ilmu tinggi Bapak Ibu ya. Maka sejak hari ini, Anda harus benar-benar tahu. Kalau Anda menderita, yang membuat Anda menderita sesungguhnya adalah diri sendiri. Itu jawabannya. Diri sendiri. Percaya tidak percaya, itu PR Anda. Bisa memahami, tidak bisa memahami, itu PR Anda. Ya, tapi semua penderitaan yang Anda alami, yang membuat Anda menderita sesungguhnya diri Anda sendiri. Kita buktikan. Ada orang kalau bawa mobil itu santai, ya. Ada orang kalau bawa mobil itu kayak kesetanan, Bapak Ibu. Ada orang bawa mobil santai. Tiba-tiba ada mobil yang nyerempet, hampir kena mobil kita. Lalu belok sedikit, tin klakson. Ada orang dia santai aja, ya namanya di jalan. Itu dia cuma ngomong begini, namanya di jalan, ya apa aja bisa terjadi. Dia santai, orangnya sudah pergi, dia santai, nggak ada marah, nggak ada kesal. Tapi kejadian yang sama pada orang yang berbeda belum tentu loh Bapak Ibu. Ya, ada yang langsung tin, buka kacanya marah-marah, betul? Berantem dulu 5 menit kalau bisa, berantem dulu 10 menit, kalau enggak puas. Ya, ada yang sampai bunuh-bunuhan loh, beneran loh ini, beneran loh. Ya, di luar negeri sana ada videonya, hanya karena serempet begini dibunuh orangnya Bapak Ibu. Ya, namanya road rage dalam bahasa Inggris, road rage. Road itu jalan, rage itu ngamuk. Amukkan karena di jalan. Bunuh loh Bapak Ibu. Apalagi di Amerika beberapa state itu semua orang punya pistol. Ya, karena road rage itu saling membunuh. Pertanyaan saya, kejadiannya kan persis sama. Kenapa setiap orang meresponnya berbeda-beda? Karena itu adalah bukti. Sebenarnya yang membuat dia menderita itu bukan mobil yang salah jalur itu, ya. Yang membuat menderita adalah diri sendiri. Anda pulang, renungkan ini terus-menerus, ya. Setiap Anda menderita, Anda renungkan. Yang membuat saya menderita adalah diri sendiri. Tapi jangan berhenti di sana. Kalau berhenti di sana nanti jadi salah paham. Setelah Anda tahu rumusnya diri sendiri, dicari penyebabnya, dicari solusinya, ya. Caranya gimana? Ada banyak sekali cara. Waktu saya sudah sudah cukup panjang, tapi saya mau kasih rumus satu yang bagus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu cara untuk menanggulanginya, cari temannya yang bisa. Simpelnya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang kalau bawa mobil kayak orang kesetanan, ya, cari temannya yang kalau bawa mobil anteng, tenang, cari. Lalu sering-seringlah keluar bareng dia. Lalu sering-seringlah nanya dia. Ya, waktu dia hampir diserempet orang, nunggu orang kok lama banget, dia santai, tanyain dia, lu kok nggak marah? Gitu. Itu ilmunya beneran. Lu kok nggak marah? Gitu. Dia akan kasih Anda jawaban. Ngapain marah, namanya di jalan. Download di kepala kita Bapak Ibu, ya. Cara dia merespon itu adalah ilmu yang terbaik. Contoh, ada orang sabar banget sama anak-anak. Anak-anaknya mau gimana aja dia nggak marah, sabar,
Tegur tetap tegur, tapi nggak panas. Ngerti ya? Orang tua itu ya memang harus negur anak. Tapi ada yang panas beneran, ada yang cuma sedikit panas, ada yang nggak panas. Ya. Pertanyaannya, kalau Anda sangat tidak sabaran dengan anak-anak, cari ini umat yang datang ke wiara. Mana yang paling sabar sama anak-anak? Cari, tanyain dia. Lu kok bisa sabar anak-anak begitu? Nah, lalu dia akan kasih respon Bapak Ibu. Respon itu hafal. Namanya anak-anak, kita waktu kecil ya sama, ya toh? Kasih mereka kebebasan. Jadi pas mereka besar, mereka jadi berani bicara. Itu. Jangan selalu dibentak. Anak mau ngomong sedikit dibentak, ngomong sedikit dibentak. Nanti dia udah gede, dia nggak berani bicara. Nah, Anda baru tahu kan rahasianya kan? Saya juga baru tahu. Kenapa saya disuruh public speaking bisa? Kenapa? Papa saya, ini real ini. Kalau udah dengerin anak, waduh, karena dia sayangnya minta ampun, anaknya didengerin 2 jam. Sampai hari ini. Saya kalau pulang rumah Bapak Ibu, saya mau ngomong apa aja, papa saya tuh dengerin dengan fokus loh dia dengerin. Saking sayang sama anaknya, fokus loh dia dengerin. Iya, kasih respon yang positif gitu. Jadi saya jadi ngerti kenapa di keluarga saya, semua orang berani bicara. Semua orang berani ngasih ide. Tapi saya pernah main ke rumah teman saya, neneknya itu ngasuh cucunya itu, waduh kayak narapidana Bapak Ibu. Apa aja nggak boleh. Besai. Besai. Semua besai. Anak kecil masih kecil banget. Ini kayak dedek ini lebih kecil lagi. Megang tas, besai. Megang. Jadi anaknya duduk bengong gitu. Mampus saya kalau saya dibegituin apa nggak mati berdiri saya ya. Saya baru sadar kalau saya waktu kecil mau apa aja boleh. Yang penting kalau sudah kelewatan nanti rusak. Jangan nanti rusak. Kan begitu ya? Nah, Anda dapat rahasianya. Ternyata ini orang tua cukup sabar sama anaknya supaya anaknya berkembang baik. Orang tua kepengen anaknya yang bagus atau yang nggak bagus Bapak Ibu? Bagus. Sekarang mindset Anda berubah. Sejak itu saya jamin kesabaran Anda meningkat setidaknya 30%. Betul? Nah, itu kumpulin. Setiap ada anak orang tua yang sabar banget sama anaknya, ajak ngobrol. Anda bisa dapat ilmu. Saya kemarin sebelum berangkat ke sini, saya dapat ilmu. Dari seorang Romo. Saya nggak pernah pakai ilmu itu, jujur. Romonya bilang begini, Bante, kalau bagi saya ya, orang punya kesalahan, lalu dia datang untuk minta maaf, ya udah selesai gitu. Kenapa? Karena sampai dia bisa datang ke kita untuk minta maaf, itu udah sulit. Dia itu udah sulit, itu tindakan yang sulit, betul ya? Orang salah ke kita, datang ke kita, tui beki ya, gitu ya. Ya toh? Tui puci, maaf. Itu berat loh. Bisa enggak kita kalau salah datang ke depan minta maaf? Sulit enggak Bapak Ibu? Sulit. Lalu Bapak ini, Romo ini punya pemikiran, kalau orang datang ke depan kita, datang ke kita minta maaf, ya udah selesai. Jangan dipikirkan lagi, jangan dibahas lagi. Saya enggak punya konsep itu loh Bapak Ibu. Serius loh. Kalau konsep Bante apa? Kalau konsep saya agak keliru. Nah setelah itu saya berubah. Selama ini konsep saya apa? Kalau sudah berbuat salah, emang segampang itu cuma minta maaf? Nah itu. Kalau kita punya konsep, kalau sudah berbuat salah, emang segampang itu cuma minta maaf, tidak bertanggung jawab, tidak berubah diri. Bisa jadi orang pemaaf enggak Bapak Ibu? Sulit, karena konsep. Jadi kalau Bapak Ibu sulit memaafkan, cari teman yang gampang memaafkan. Tanyain konsep dia. Konsep-konsep kebijaksanaan ini Bapak Ibu sangat berharga. Bisa mengubah hidup kita. Ya, oleh karena itu nanti saya kumpulin konsep-konsep kebijaksanaan yang kita dapat dari 4 kebenaran mulia ini. Tadi kan sudah 4 ya. Tadi sudah 4. Nanti kita tambahin lagi. Ini dari seorang Romo. Kalau Anda mau catat ya. Kalau orang sudah meminta maaf, ya udah. Kita belajar memaafkan. Itu dari Romo, bukan dari Suta ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini
Anda dapat satu kebijaksanaan lagi. Semua penderitaan yang kita alami sesungguhnya berasal dari diri sendiri. Kalau Anda selama ini punya kebencian terhadap siapa di keluarga Anda, keluarga besar, tetangga, keluarga jauh, saudara jauh, saya tidak tahu, mulailah membuka diri. Dendam Anda, siapa yang buat Bapak Ibu? Diri sendiri. Kebencian Anda, diri sendiri. Ya, belajar untuk membuang kebencian. Lanjut. Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya menjadi memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan, luka, kesakitan, usia tua yang merupakan berbagai bentuk penderitaan fisik. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan adalah penyebab dari penderitaan fisik. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin, tanha, dan ketidaktahuan awija, dengan keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan, canda. Hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab, adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Silakan digarisbawahi kalimat terakhir, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar, ya. Ya, kalimat yang terakhir ini sangat penting Bapak Ibu, ya, karena beberapa umat Buddha itu salah paham. Banyak umat Buddha yang berpikir bahwa umat Buddha tidak boleh punya keinginan, ya. Itu keliru Bapak Ibu, ya. Yang tidak punya keinginan itu batu bata Bapak Ibu. Ya, manusia mana mungkin lah tidak punya keinginan, ya. Anda pagi bangun aja udah mikir mau sarapan apa, betul enggak? Ya toh? Cuma saya yang nggak mikir mau sarapan apa. Nggak ada gunanya, saya mikir juga nggak ada gunanya. Ya, sarapan apa ya? Ya bohot lah. Mau saya pikir juga nggak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda harus paham ada tanha, ada canda. Hafal ya? Ada tanha, ada canda. C-H-A-N-D-A. Canda. Keinginan-keinginan yang jahat, yang buruk, yang disertai kemarahan, disertai keserakahan, disertai ego, itu disebut tanha. Tapi keinginan-keinginan yang baik, yang bermanfaat, disebut canda. Umat Buddha boleh punya keinginan yang baik, namanya canda. Ya. Ingin jadi samanera, ingin jadi atasilani, ingin bantu wihara, ingin sukses ya supaya anak-anak bisa saya kuliahkan ke luar negeri. Bante, saya ingin usaha saya lancar, saya bisa ngebahagiain orang tua. Itu canda, itu semua baik ya. Karena Anda bukanlah pertapa. Tapi kalau Anda nanti jadi biku, nah ada sebagian yang sudah nggak boleh gitu. Biku tetap punya canda, bukan tidak punya. Ya, biku tetap punya keinginan-keinginan yang baik. Tapi banyak keinginan-keinginan yang biku sudah tidak boleh miliki. Salah satu contohnya apa Bante? Biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Umat boleh, ya. Kenapa nggak boleh Bante? Karena kalau biku bercita-cita jadi dewa, itu sama aja kembali ke duniawi. Karena dewa istrinya banyak, dewa hidupnya mewah, dewa hidupnya megah, ya.
Dewa istrinya banyak Bapak Ibu. Ya dikatakan ada yang punya istri 1000 Bapak Ibu. Ini beneran ini ya. Nah, tapi setelah saya ngomong begini ada yang jadi muncul cita-cita gitu. Biarpun di kehidupan ini istri saya 1, kelak saya akan terlahir sebagai dewa gitu. Nah, itu muncul cita-cita ini ya. Ya nanti dia sambil lihat istrinya, kamu tidak tahu, saya sudah punya cita-cita baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, biku tidak boleh bercita-cita menjadi dewa. Cita-cita biku hanya boleh 1, mencapai nibbana. Tapi ada loh biku lahir jadi dewa, beneran loh. Ya, di dalam suta. Lalu bagaimana kalau biku itu terlahir sebagai dewa? Beberapa tetap memilih mengasingkan diri. Setelah mengasingkan diri, bermeditasi. Sebagai dewa, tidak mengambil semua kemewahan dan duniawi itu. Dewa ini meneruskan latihannya. Ya, ada yang jatuh juga ada. Sudah lahir sebagai dewa, sudahlah, gak usah latihan lah. Kelahiran berikutnya aja. Ada juga ya. Bapak Ibu Saudara, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Baik, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali penderitaan di dalam diri kita. Itu karena kita tidak pintar berpikir. Sangat banyak. Sangat banyak. Saya bahkan kepengen sekali nulis buku yang di dalamnya itu kumpulan kebijaksanaan yang langsung mengubah hidup. Ya, kepengen saya. Ya, tapi belum ada bukunya. Itu canda Bapak Ibu. Keinginan yang baik. Contoh, ada orang dalam hidupnya itu dia pakai konsep saya paling benci menunggu. Itu konsep yang dia entah dengar dari siapa, lalu dia pakai. Betul ya? Saya paling benci menunggu. Kira-kira kalau orang benci menunggu, hidupnya bahagia atau menderita? Menderita. Kapan kita bisa hidup sebagai manusia tidak menunggu? Betul? Ya. Setelah saya 10 tahun menjadi biku Bapak Ibu dan samanera, saya muncul satu skill. Skill saya apa? Saya sangat pintar menunggu. Ya, sangat pintar. Pulang dari Thailand Bapak Ibu harus karantina 10 hari. Saya karantina, masuk hotel 10 hari Bapak Ibu. Keluar dari karantina ditanya sama umat yang ngatur semuanya. Bante gimana selama di karantina, berat enggak? Enggak. Kenapa enggak berat Bante? Karena saya sudah di karantina selama bertahun-tahun. Ya toh? Saya sudah di karantina bertahun-tahun. 10 hari mah bahagia saya. Anda silakan karantina saya di hotel 30 hari. Happy saya. Ya toh? Tapi apa yang mau saya sampaikan? Kalau saya naik pesawat Bapak Ibu, tiba-tiba dapat kabar pesawatnya delay, saya sama sekali tidak ada stres sedikit pun di pikiran saya. Ini beneran. Tidak ada. Kok bisa Bante? Tidak tahu. Itu hasil latihan bertahun-tahun menjadi biku. Ya. Jadi akhirnya saya bisa mengatakan ke Bapak Ibu Saudara, saya senang-senang saja menunggu. Saya tidak mengatakan saya senang menunggu ya. Ya, rasanya kalau mengatakan saya senang menunggu rasanya lucu. Ya toh, rasanya lucu. Nanti Bapak Ibu besok mau jemput saya jam 5 sengaja datang jam 8. Ya toh? Saya tanya, kok datang jam 8? Katanya Bante hobinya menunggu. Nah itu kena saya. Jadi saya tidak mengatakan saya senang menunggu. Tapi kalau menunggu ya senang-senang aja. Artinya kalau harus menunggu, ya enggak apa-apa. Betul ya? Jadi kalau saya naik pesawat, Bapak Ibu, tiket pesawat, sering sekali pesawat itu delay. Dibacain kabar delay. Terakhir saya delay paling panjang itu Tarakan ke Jakarta. Tarakan ke Jakarta. Bapak Ibu pasti terkejut. Saya tiba di bandara jam 1.30 siang. 1.30 siang. Jam berapa saya berangkat Bapak Ibu? 11 malam. Iya.
Pesawatnya rusak. Pesawatnya rusak. Wah, itu. Ya udah, senang-senang aja menunggu ya. Senang-senang, oke-oke aja menunggu. Nah, jadi saya ingin Anda tanamin mindset itu. Kalau Anda bisa ingat kalimat saya, kalau menunggu ya oke-oke aja. Karena kita tidak mungkin tidak menunggu dalam hidup ini. Ya, Anda pakai mindset itu, Anda jadi orang yang lebih sabar. Tapi gimana mengakalinya? Anda selalu bisa bawa sesuatu, ya. Kalau saya perjalanan, saya ada buku Bapak Ibu. Saya taruh buku satu di yam saya. Yam itu tasnya biku. Taruh buku. Jadi kalau harus menunggu 2 jam, 3 jam, ya keluarin bukunya. Baca. Ya toh? Nah, jadi Anda cari sesuatu untuk dikerjakan. Nah, tidak ada yang tersiakan. Kalau nggak ada yang bisa dikerjakan, nanti meditasi. Ya toh? Mumpung. Ya toh, kalau tidak ada kondisi ini mungkin nggak kepikiran meditasi. Nah, ini sudah harus meditasi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah meditasi. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau Anda punya mindset ini, Anda jadi orang yang lebih ringan, ya. Satu mindset lagi, mindset sangat berkualitas Bapak Ibu, ya. Ini menutup perjumpaan kita hari ini. Saking pentingnya mindset ini, sengaja saya tekankan ya sebagai nasihat terakhir. Baik, sebenarnya ilmu ini ada yang levelnya lebih gampang diterima dan ada yang levelnya lebih sulit diterima. Saya akan mulai dari yang gampang diterima, lalu saya lihat respon Anda. Kalau saya rasa respon Anda positif, saya lanjut yang nomor 2. Tapi kalau saya rasa cukup di nomor 1, nomor 2-nya kapan-kapan aja. Ya, saya lihat respon Anda. Ini ilmu mahal Bapak Ibu, ya. Bisa Anda praktekkan atau tidak bisa, itu ada di tangan Anda. Ilmu udah diturunin, Anda bisa lakukan, tidak bisa lakukan, itu ada di tangan Anda. Betul ya? Ya, seperti saya sudah mengatakan, hidup ini penuh dengan penantian, ya. Tapi kalau ada yang tetap nggak bisa saya nggak suka nunggu saya. Biarnya Bante Abijito yang nunggu, saya nggak mau nunggu. Nah, itu terserah Anda, ya. Ilmu udah diturunkan gitu. Nomor 1, siap-siap ya. Mengeluh tidak ada gunanya. Itu. Mengeluh boleh, saya nggak bilang mengeluh nggak boleh. Mengeluh itu manusiawi. Tapi Anda harus selalu ingat, keluhan Anda itu cuma memberi kepuasan semata di mental Anda. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Malahan bisa nambah masalah. Iya. Terlalu sering mengeluh bisa diusir orang Bapak Ibu, ya. Atau tidak diundang lagi. Ingat, mengeluh itu tidak memberikan solusi. Tapi mengeluh itu manusiawi. Kalau bisa dikurangi, ya. Saya pun bisa mengeluh Bapak Ibu sebagai biku. Tapi saya berjuang juga untuk ngurangin. Tapi ketika saya mengeluh, saya tahu itu nggak ada gunanya. Saya tahu. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Cari solusi. Itu. Kasih contoh ya. Di Indonesia semua sulit. Mau urus izin aja sulit. Mau dagang, mau usaha, preman di mana-mana. Itu kan viral ya. Ya, berita akhir-akhir ini. Preman gitu. Kalau cuma mengeluh, akhirnya tidak berani ngapa-ngapain. Ada untungnya Bapak Ibu? Nggak ada. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang dagang sukses di Indonesia? Banyak. Lah berarti ada solusinya. Ada nggak orang bikin usaha dan izinnya keluar? Ada. Tapi kalau seseorang cuma ngeluh, di Indonesia nggak bisa lah. Bikin izin susah, dagang nggak bisa lah, dagang. Preman di mana-mana. Kamu kerja aja. Kerja nggak bisa lah, gajinya itu cuma kecil. Lebih enak kerja di luar negeri. Jadi kamu ngapain? Nggak ada. Ngeluh aja Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam ngeluh. Nggak kemana-mana.
Ya. Oleh karena itu, ingat, percaya saya, Anda mau pakai ilmu ini, tidak mau pakai, saya tidak bisa ngatur. Tapi saya berjuang agar Anda tahu, mengeluh itu tidak ada gunanya. Mulai hari ini, bukan jadi tukang mengeluh. Ya, tapi seseorang yang problem solver. Menyelesaikan masalah. Kalau nggak sanggup menyelesaikan, diskusi sama orang yang lebih pintar. Nah, cari Ko Jason itu, Ko Jason. Ya, kepala wihara ya. Apa? Raka Sabah. Ya, udah diganti. Ganti siapa? Ko Martin mana? Datang nggak? Tadi datang ya, sudah pulang ya. Baik ya. Nah, tanya Ko Jason, karena Ko Jason yang ada di sini. Nah, misalkan, kalau ngeluh, tidak ada gunanya. Begitu Anda mulai berhenti mengeluh, Anda jadi kreatif. Anda jadi kreatif. Selalu memikirkan solusi. Gitu ya. Anda naik satu level. Dan itu sulit. Sangat sulit. Anda yang tidak menanggapi saya serius, 2 minggu lagi lupa kok. Tapi kalau Anda yang nanggapin saya serius, hidup Anda berubah. Jadi orang yang problem solver. Anaknya lasa, bikin rusak barang, terus barangnya ditinggiin. Iya toh? Selalu ada solusinya. Anaknya bandel, sering main saklar. Dimarahin 10 kali namanya anak-anak. Diselotip. Cari penutupnya. Ada itu penutup listrik itu ada. Ya. Kalau Anda mau ngeluh, sampai kapanpun mau mengeluh itu selalu bisa. Tapi kalau Anda tidak mau mengeluh, Anda bisa cari jawabannya. Manusia itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu tahu enggak? Ada 2 saudara, namanya Robert Wright. 2 bersaudara. Mereka nyiptain apa, Bapak Ibu? Pesawat. Coba bayangin. Enggak ada manusia bisa terbang di atas langit itu, enggak ada. Ini 2 ini kakak beradik. Kalau di Kepri namanya adik beradik. Ini 2 adik beradik ini kekeh mikirin caranya gimana bisa terbang. Coba aneh nggak orang ini? Coba ya, saya mau ajak Anda Bapak Ibu kita kembali ke masa lalu. Nggak ada yang namanya pesawat, nggak ada. Tiba-tiba ada 2 saudara ini bilang, saya mau terbang di atas langit. Pakai apa? Pakai kayu sama baling-baling. Anda ketawa nggak? Ketawa. Jadi kalau Bapak Ibu cuma cerita Bante persoalan hidup saya itu Bante yang nggak ada solusinya. Bante mah gampang kalau ceramah. Bante istri aja nggak punya gitu. Bante nggak tahu masalah keluarga itu rumit. Bante rumit. Bante bobempek lah. Pokoknya Bante bobempek gitu. Boleh aukai gitu. Bapak Ibu Saudara, itu orang di luar sana kayu aja kayu dibikin baling-baling gitu, terbang Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu lihat pesawat itu sore-sore lewat. Bapak Ibu tahu enggak pesawat itu apa? Besi. Ya, pesawat itu besi. Besi aja bisa terbang. Artinya banyak enggak persoalan yang sudah mereka pecahkan jawabannya? Banyak. Besi aja bisa terbang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sedang masalahnya banyak, duduk di atas atap itu, lihat pesawat. Nah itu. Ya, ingat kalimat saya itu. Iya ya, besi aja bisa terbang ya. Masalah saya ini mesti ada solusinya. Mesti ada solusinya. Kalau belum ada, setidaknya saya tidak menyerah. Betul Bapak Ibu? Lebih baik mengeluh atau berjuang? Berjuang. Lebih baik berjuang daripada mengeluh. Ya, lihat itu pesawat. Nah, anak saya bandel Bante, bandel banget. Aduh, sudah SMP 1 Bante, udah nggak ada obatnya Bante. Pusing saya Bante, harus bagaimana? Kasih ke Bante aja dah. Ya, tidak. Lebih baik berjuang daripada menyerah. Kalau Anda suka baca buku, pergi ke Gramedia, borong semua buku parenting baca. Ya, tidak suka baca buku Bante, oke. Datang ke wihara, cari orang-orang yang Anda anggap dia orang tua yang pinter, yang sudah cukup berumur. Anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5, bagus semua, nggak ada yang bandel. Tanyain, lu sama anakmu gimana? Lu sama anakmu gimana?
Lu kok sama anakmu kok bisa ngobrol kayak temen ya? Ilmunya apa? Dikumpulin ya. Tapi rumusnya satu, jangan auban, jangan keras kepala. Ada orang itu kalau sudah dapat ilmu dia bilang begini, kalau lu bisa lah, lu sama saya kan beda, ya udah beda terus. Mau dibeda beda terus. Kalian bisa lah sukses, saya mah nggak bisa, saya beda, ya udah beda aja terus gitu. Ya, beda aja terus. Nggak pernah akan ada solusinya. Dikumpulin, datang ke setiap teman-teman yang Anda anggap dia orang tua yang lihai. Cari ilmunya. Anda akan terkejut loh. Ngobrol 10 menit aja, kadang Anda dapat rahasia hidup loh. Beneran loh. Anda bisa terkejut loh. Ya, hidup ini sangat unik. Itu Bapak Ibu, semua yang bisa saya persembahkan. Yang nomor 1, mengeluh tidak ada gunanya. Mau yang nomor 2? Mau ya? Susah loh yang nomor 2 ini. Susah banget loh ini. Kalau saya sampaikan mungkin minggu depan lupa Bapak Ibu. Nomor 2, wajar. Udah. Wajar. Apa itu Bante? Kalau Bapak Ibu orang sangat bijaksana, lihat apa aja wajar itu. Kalau tidak bijaksana, semuanya tidak wajar. Ya, orang bijaksana melihat semuanya wajar. Contoh, kita cerita dagang lagi biar enak ya. Dagang buka toko, premannya datang minta uang berlapis-lapis. Marah nggak Bapak Ibu? Marah. Wajar nggak? Nah, ada yang bilang wajar, ada yang bilang nggak wajar ya. Jawabannya wajar. Loh, apanya yang wajar Bante? Nggak wajar lah. Preman datang minta uang, nggak wajar lah. Kalau kita flashback, kita pikirkan. Negara kita itu 270 juta jiwa. Kita lahir di tempat yang manusianya banyak. Kalau satu tempat manusianya banyak, rebutan enggak Bapak Ibu? Kompetitif. Kayak di India, kayak di Tiongkok, kompetitif. Ya. Kalau kita lahir di Luxembourg, di Norway, manusianya mah sedikit banget, tidak kompetitif. Pengangguran aja dikasih gaji sama pemerintah Bapak Ibu, tinggi lagi gajinya. Pengangguran di Norwegia itu gajinya lebih tinggi dari pekerja di Indonesia Bapak Ibu. Manusianya sedikit. Sumber daya alamnya itu dijual, sumber daya pikir mereka jual, bisa ngehidupin seluruh rakyatnya. Kita 275 juta jiwa. Itu pun Indonesia sudah sangat hebat. Pendidikan cukup merata. Tapi pasti ada nggak orang yang tidak berhasil dapat pendidikan? Ada. Tidak dapat skill, tidak dapat pendidikan. Keluarga broken home. Akhirnya bagaimana? Salah bergaul. Salah bergaul jadi apa? Salah satunya preman. Sekarang Anda sudah bisa melihat nggak? Adanya preman di beberapa tempat itu wajar. Ngerti nggak maksudnya? Bisa melihat hal itu wajar. Walaupun tetap ya nggak pengen ada preman di tempat itu, nggak pengen. Tapi adanya preman di tempat itu jadi kayak ya wajar. Kita tinggal di negara yang manusianya banyak. Itu maksud saya. Ilmu wajar. Sudah dapat wajarnya, terus apa? Cari solusinya kalau ada. Ya, gak ada solusinya Bante. Kalau gak ada solusinya gimana Bapak Ibu? Sabar, udah pinter semua ini ya. Ini ilmunya lengkap Bapak Ibu ya. Sudah wajar, cari solusinya. Gak ada solusinya? Sabar. Itu ilmunya begitu. Saat wajar ini Bapak Ibu muncul di setiap waktu. Saya kasih satu contoh lagi. Anda dapat teman Bapak Ibu, keponya minta ampun lah. Pokoknya kalau ketemu dia capek banget ya. Lengket terus sama kita. Nanya nggak habis-habis.
cari perhatian. Aduh, pokoknya capek lah. Wajar enggak Bapak Ibu? Ini kayak agak-agak terpaksa ini, ya. Ya nggak wajar Bapak Ibu. Orang begitu itu aneh gitu. Tapi setelah Anda tahu masa kecil dia, ternyata ini fiksi Bapak Ibu yang nggak ada orangnya ya, fiksi. Ternyata orang ini yatim piatu. Dari lahir sudah tidak pernah punya orang tua. Tinggal sama pamannya. Pamannya nggak sayang sama dia. Setiap kali dia ngomong sesuatu, pamannya bilang, lu tahu apa anak kecil? Anak kecil nggak usah banyak ngomong. Ya, jadi dia seumur hidup tidak dapat perhatian yang cukup, terutama waktu kecil. Setelah dia ketemu Anda, Bapak Ibu, di VGV, Anda baik luar biasa. Penuh meta, karuna, mudita, UPK. Wah, itu cerita dia yang udah dia kumpulin 20 tahun, Bapak Ibu ya. Keluar semua. Keponya minta ampun, lengket terus ke Anda. Setelah Anda tahu kisah hidupnya, wajar enggak Bapak Ibu? Wajar. Masih kesal enggak? Masih. Masih kesal ya, tapi berkurang ya. Itulah yang saya sebut ilmu wajar. Ya, ini tidak bisa saya lanjutkan. Sebenarnya kalau mau dibuat contoh bisa 10 lagi. Tapi ini ciri-cirinya orang bijaksana Bapak Ibu. Orang bijaksana itu selalu bisa mewajari segala hal. Dan orang yang tidak bijaksana, semuanya tidak wajar bagi dirinya. Ya, kalau tidak bijaksana, bosu pian usu ya, usu pian tuasu. Nah itu orang tidak bijaksana. Orang bijaksana apa? Tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu mai cui su ya. Nah ini saya tambahin satu ya. Nggak ada itu dari tempat lain tuh. Saya tambahin sendiri ya. Tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu mai cui su ya. Nanti pasti dipakai di rumah ya. Kalau Anda diganggu sama orang rumah, nah itu ya, tuasu pian sesu, sesu pian bosu, bosu lu mai kak wa cui su ya. Bapak Ibu Saudara, orang bijaksana mewajari semuanya. Anumodana pas jam 9 Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya kebijaksanaan yang sudah didapatkan. Semoga benar-benar bisa dipraktekkan ya. Kita harus tutup Bapak Ibu, besok kita jumpa lagi. Semoga Bapak Ibu besok datang ya. Nanti saya persiapkan pelajaran yang bagus-bagus sehingga kita semua berkembang ya. Anumodana semuanya, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.